Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita memulai hari yang baru. Kita mau mencari wajah Tuhan. Sama-sama mari kita siapkan hati. Kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memulai hari yang baru, kesempatan yang baru Tuhan beri atas hidup kami. Terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun hari kami melewatinya tanpa kebaikan-Mu. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami. Datang bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur buat kasih setiamu. Lebih dari segalanya Engkau baik.
naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Lebih dekat, menikmati kasih-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati kuasa Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pribadi yang mengasihi setiap kami, yang mengenal setiap kami, berdaulat penuh atas kami, yang mengerti setiap hati kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Amin, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat
kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Tuhan pimpin kami untuk memulai hari ini dengan firman-Mu, biarlah firman menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita baca bersama saudara, ya, di dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima. Saya pengen kita mulai baca ayat yang ke-14. Efesus 5 mulai ayat 14 dikatakan di sana. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata, ya, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita yang telah angkat oleh Tuhan, ya, dari hidup lama kita ditebus menjadi hidup yang baru di dalam Dia. Karena itu setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, kita harus, ya, bangkit hidup kita. Ya, artinya apa? Ada seseorang yang berkata gini, tapi Bu, ya, suami saya itu sudah bertobat Bu, dulu dia sudah bertobat, ya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Bu, tapi saya juga heran kelakuannya itu dari dulu begitu. Saya bilang, Ibu, kalau orang itu sudah bertobat, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, yang pertama terlihat itu apa? Hidupnya itu berubah, dia mengalami perubahan. Ya, kalau hidupnya belum berubah, walaupun sudah didoakan, ditumpang tangan, ya, tapi kalau tidak berubah itu namanya dia belum sungguh-sungguh, ya, bangkit, dia belum sungguh-sungguh bangun dari tidur, ya. Kita sudah menerima Yesus, ya, dan Dia akan bercahaya atas kita. Karena itu dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah, ya, hai kamu yang mati. Ya, jangan tertidur, ya, iman kita saudara, jangan tertidur rohani kita apalagi mati. Karena banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi sesungguhnya imannya itu mati. Sebab firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi apa tandanya orang Kristen yang mati? Itu dia perbuatannya tidak melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita masih hidup dalam sungut-sungut, amarah, kepahitan, kebencian, pertikaian, setiap hari ribut, berantem dalam rumah tangga, maka itu artinya kita ini masih tertidur, iman kita masih mati. Ini yang firman bilang, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kalau hidup saudara berkata sudah kenal Yesus tapi Tuhan belum bercahaya atasmu. Sehingga yang mabuk masih mabuk, yang merokok masih merokok, yang judi masih judi. Ya, yang ibu-ibu yang cerewet masih cerewet, sehingga ya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa tanda dari orang itu sungguh-sungguh, ya, Kristus sudah bercahaya atas hidupnya? Dia bangun dari tidur, dia bangkit dari orang mati rohani. Sampai kapan saudara kita mau hidup kayak gini-gini terus? Sampai kapan kita mengaku mengikuti Yesus, percaya Yesus tapi gak ada perubahan dalam hidup kita? Ya, dunia ini terus berjalan. Hidup kita terus berjalan, usia kita semakin bertambah. Kita juga gak pernah tahu sampai kapan Tuhan beri kita hidup. Tetapi yang terpenting sebenarnya, ayo kita mengalami perubahan di dalam hidup ini. Karena firman ini berkata, ya, bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atas kita. Biar orang di sekeliling kita melihat cahaya Kristus itu dengan apa? Hidup kita yang diubahkan. Ayat ini berkata saudara, karena itu
itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Ayat ini berkata, bagaimana cara kita ini tahu kita sudah bangkit dari kematian rohani? Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini sudah bangun dari orang yang tidur rohaninya? Yaitu perhatikan dengan seksama. Artinya apa? Mari kita introspeksi diri. Tidak usah introspeksi orang lain. Introspeksi diri kita. Apakah sebagai pengikut Yesus saya ini sudah berubah? Itu yang dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, mari kita introspeksi diri kita. Nggak usah terlalu mengintrospeksi diri orang lain. Nggak usah peduli dengan orang lain. Ada orang tuh konseling ke saya, saudara. Bu, saya tuh benci banget bu sama kakak saya. Soalnya ya bu, dia itu dia sudah bercerai terus dia kawin lagi, rasanya saya itu ya benci lihat mereka. Saya bilang, ya kenapa kamu tersandung dengan orang lain, biarkan. Ya maksudnya ya selama kamu ada waktu untuk menasehati, nasihati dengan kasih. Tetapi jangan kamu akhirnya benci karena lihat orang lain berdosa. Mending hari-hari ini kita pakai untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Sudahkah kita ini hidup berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita ini melakukan apa yang baik? Sudahkah kita bangun dari tidur? Sudahkah kita bangkit dari antara orang mati? Karena ini serius, saudara. Tuhan suruh kita bangkit dari kematian rohani, dia suruh kita bangun dari tertidur rohani. Jangan sampai kita ini cuma sibuk memperhatikan keadaan orang lain. Itu orang kok hidupnya begini ya, itu orang kok kayak gini ya, itu orang kayak gini ya. Tapi kita lupa memperhatikan bagaimana cara kita hidup, sehingga kita cuma sibuk menghakimi orang. Kita lupa ya memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Seringkali orang-orang itu pinter, saudara, kalau ya menilai hidup orang lain, tapi kita nggak bisa nilai hidup kita sendiri. Nah hari ini mari kita bertobat. Alkitab menyuruh kita, ya perhatikan apakah kamu itu sudah bangkit dari kematian rohani, apakah kamu itu sudah bangun dari tidur rohanimu. Jangan sampai nanti Tuhan datang baru kita menyesal karena kita tertinggal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Saya berdoa saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu aku ini berdosa tapi nggak mau bertobat. Itu artinya orang bebal. Sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak mau melakukan. Sudah tahu bahwa ya kepahitan itu dosa, terus saja dihidupi. Sudah tahu bahwa mabuk itu dosa, terus saja mabuk. Sudah tahu merokok itu dosa, terus saja merokok. Sudah tahu berbohong itu dosa, terus saja berbohong. Tidak pernah ada perubahan. Sudah tahu selingkuh itu dosa, terus saja berselingkuh. Sudah tahu bahwa homoseksual itu dosa, terus saja hidup di dalamnya. Sudah tahu jadi pelakor itu dosa, terus saja mengganggu suami orang. Saudara, mari kita berubah. Jangan sampai firman Tuhan berkata kita ini menjadi orang-orang fasik. Ya, orang bebal yang tahu kebenaran tapi nggak mau berubah. Itu artinya engkau tidur, walaupun engkau Kristen, ya walaupun engkau mendengarkan firman Tuhan sekalipun. Makanya ada orang-orang yang datang berkata, Bu itu ya saudara saya kelakuannya gak berubah. Padahal dia itu tiap hari dengar khotbah Bu Debi loh. Ya bukan soal dia dengar siapa, mau dia dengar Tuhan Yesus sekalipun, buktinya aja Yudas yang bersama-sama dengan Yesus tiap hari dengar khotbahnya Yesus, kurang berkuasa apa Tuhan Yesus. Tapi dasar memang orang inilah yang menutup hatinya, menjadi orang bebal, tidur rohaninya. Makanya bersama Tuhan Yesus pun tidak mungkin dia bisa berubah, karena memang hidupnya yang tidak mau berubah. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari. Mari kita sungguh-sungguh introspeksi diri. Ayat ini berkata, ya perhatikan dengan seksama bagaimana hidupmu. Selama masih ada waktu. Tuhan suruh kita perhatikan hidup kita. Dan bukan hanya itu dikatakan di sana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diberi waktu sehari 24 jam. Untuk apa kita pakai waktu kita? Kita diberi waktu sehari 24 jam, setahun 365 hari.
Untuk apa kita pergunakan? Mari kita maksimalkan hidup untuk berdampak bagi keluarga, untuk berdampak bagi orang lain. Jangan sia-siakan waktumu dengan bermain handphone, ya main game, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, mari kita bertobat. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan melihat hidup kita. Tuhan Maha mengetahui hidupmu. Jadi tidak ada satupun yang bisa engkau sembunyikan dari Tuhan. Mari kita mau terus sungguh-sungguh introspeksi, kita mau sungguh-sungguh terus berubah. Karena Dia Tuhan yang paling tahu hidup kita. Dia Tuhan yang paling mendengar. Dia Tuhan yang melihat segala sesuatu. Pergunakan waktumu saudara, sehari 24 jam, setahun 365 hari. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hitung hari-hari kita agar kita semakin hari semakin hidup dengan bijaksana. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memperhatikan hidup kami. Bahkan mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Perlengkapi setiap kami sampai pada kedatangan-Mu Tuhan. Kami boleh kedapatan berkenan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami bawa kepada-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus berubah. Mari katakan bersama pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi saudara katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Genapi rencana-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ajar kami taat dan setia. Ajar kami hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Ajar kami mempergunakan waktu-waktu kami dengan benar. Karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Tuhan ajar kami untuk melakukan firman-Mu, untuk terus hidup menyenangkan Engkau dan terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari wajah-Mu, bangun pagi hari untuk berdoa, mengerti kebenaran firman-Mu. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bawa mereka untuk senantiasa taat, setia kepada Tuhan, mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan.
Di dalam pekerjaan kami, studi, kuliah, sekolah kami, apapun kami menyenangkan Tuhan. Berkati mereka yang bekerja, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, agar apa yang kami lakukan dengan tangan kami berhasil. Berkati setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini, kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia mencari Engkau, Tuhan pimpin dan sertai. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan jamah dan berikan kelegaan. Terima kasih buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini, 1 tahun Tuhan tambahkan. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah dan tercurah dalam kehidupan setiap kami yang berulang tahun. Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang terbaik. Hari ini kami bersyukur buat hari yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.